Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang satu pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh masyarakat muslim, yaitu tentang apa hukum membaca Shadaqallahul Azim setelah membaca Al-Quran. Bacaan Shadaqallahul Azim memang tidak kita temukan hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencontohkannya. Begitu juga dengan para sahabatnya. Jadi berarti ini perkataan yang baru yang tidak ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pertanyaannya, apakah ketika perkataan Shadaqallahul Azim ketika selesai membaca Al-Quran tidak ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu otomatis bisa dikatakan sebagai satu bid'ah yang sayyi'ah, yang pelakunya disebut bolal, sesat, dan akan masuk neraka? Maka saya ingin membacakan satu fatwa dari Syekh Atiyah Sakar, seorang mufti Mesir. Beliau menyampaikan dalam fatwa Al-Azhar dengan perkataannya, hadzartu katsiran minat ta'ajjul fi itlaqi wasfil bid'ah ala ayyi amadin lam yakun fi ayyamin nabi sallallahu alaihi wasallam wala fi ahdi tashri' wa minat tamadi fi wasfi kulli bid'atin bi annaha dalalah wa kullu dalalatin finnar. Saya ingin memperingatkan agar jangan terburu-buru dalam memberikan sifat bid'ah, memberikan status bid'ah terhadap satu hal yang tidak ada pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan terburu-buru untuk menghukumi bahwa segala hal yang baru itu sesat dan akan masuk neraka. Lalu beliau melanjutkan kalimatnya, wa qawlu Shadaqallahul Azim min al-qari awis sami' ba'da al-intiha min al-qira'ah aw 'inda sima'i ayatin al-Qur'an laisa bid'atan madhmumah. Jadi kalimat Shadaqallahul Azim yang dibacakan oleh orang yang membaca atau menyimak bacaan Al-Quran ketika mereka selesai dari bacaannya, itu bukanlah bid'ah yang tercela. Kenapa? Yang pertama, karena tidak ada larangan dari dalil-dalil Al-Quran maupun sunnah terkait dengan membaca kalimat tersebut, termasuk ketika selesai membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, karena bacaan Shadaqallahul Azim ini adalah salah satu bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diperintahkan untuk berzikir sebanyak-banyaknya kapanpun dan dimanapun. Ketika berbaring, ketika duduk, ketika berdiri, berjalan, dan dalam kesempatan-kesempatan di dalam hidup kita. Berarti termasuk ketika selesai membaca Al-Quran. Yang ketiga, bahwa banyak ulama yang
membiasakan membaca Shadaqallahul Azim selesai mereka membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan mereka mengatakan bahwa itu adalah bagian dari adab terhadap Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha benar. Jadi ini sebuah ikrar keimanan akan kebenaran firman-firman wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, kalau kita lihat kalimat Shadaqallahul Azim ini juga sebenarnya ada perintah yang bersifat umum dalam ayat Al-Quran. Misalkan apa yang ada pada surat Ali Imran ayat 95, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Shadaqallahul Azim. Dalam ayat tersebut ada perintah qul, katakan, Shadaqallah, maha benar Allah. Jadi perkataan Shadaqallah, ikrar Shadaqallah itu perintah yang diperintahkan tanpa dikaitkan dengan waktu atau momentum tertentu. Dan Shadaqallah ini juga adalah perkataan orang-orang beriman dalam momentum perang Ahzab yang juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu ayatnya di surat Al-Ahzab. Nah, kemudian terkait dengan ulama yang tadi disebutkan mereka membiasakan bacaan Shadaqallahul Azim setelah selesai membaca Al-Quran, kita akan coba lihat beberapa contoh. Yang pertama ada Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu an. Beliau adalah seorang tokoh tabi'in senior dan beliau juga termasuk dari 7 ahli fikih Madinah pada zamannya. Imam Ibnu Katsir mengutip penafsiran beliau dalam kitab tafsirnya, yaitu di surat Saba ayat 18. Dalam tafsir itu Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir itu begini. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri mengatakan Shadaqallahul Azim. Jadi setelah selesai membaca ayatnya, lalu mau menyampaikan tafsirnya, nah baca dulu Shadaqallahul Azim, baru menyampaikan tafsirnya. Kata beliau, la yu'aqabu bimithli fi'lihi illal kafur. Ini penafsiran tentang ayat yang dibahas pada surat Saba ayat 18 tadi. Lalu yang kedua, contoh lainnya adalah Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah pada tafsir Al-Qurtubi ketika menafsirkan kalimat wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Nah, setelah selesai membaca ayat itu, maka beliau mengatakan fa inna naqul, maka kami katakan Shadaqallahul Azim. Jadi Shadaqallahul Azim dulu, Shadaqallahul Azim wa Shadaqa Rasuluhul Karim. Setelah itu baru beliau menyampaikan tafsirnya. Wa anna rizqa huna al-matar bi ijma'i ahli ta'wil. Itu tafsirnya, kita nggak usah bahas tafsirnya ya. Nah, dan banyak sekali ulama-ulama lainnya yang juga membiasakan hal yang sama. Ada Imam
Ibnul Iraqi rahimahullah, ada Imam Syihabuddin Ar-Ramli rahimahullah, ada Imam Nawawi rahimahullah, dan banyak lagi ulama-ulama lainnya. Maka Shadaqallahul Azim adalah sesuatu yang dibiasakan oleh banyak ulama, dan itu hal yang baik, dan kita boleh atau baik atau sebaiknya mengikuti kebiasaan mereka dalam beradab terhadap Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.